bombastic side-eye, criminal offensive side-eye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan menjelaskan bab 3, yaitu tentang sistem dan struktur politik dan ekonomi pada masa demokrasi terpimpin 1959 sampai dengan 1965. Perkenalkan, nama saya Nurul Amelina. Saya Aina Astri, saya Andini Sofna Rahma, saya Eva Febriani. Saya Nurjanal Fauji. Saya Saiful Islam Nur Salim. Oh my God! Tapi bohong. Aku hanya memikirkan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Few moments later. Hai, saya Eva, ini animasi saya. Hai, saya Nurul. Ini animasi saya. Hai, saya Aina, ini animasi saya. Hai, saya Andini, ini animasi saya. Hai, saya Saiful. Ini animasi saya. Hai, saya Nurlian. Ini animasi saya. Hai, saya Almi. Ini animasi saya. Demokrasi terpimpin atau dikenal sebagai Orde Lama adalah sistem pemerintahan yang diterapkan di Indonesia pada tahun 1959 sampai 1965. Diterapkannya demokrasi terpimpin dilatar belakangi oleh ketidakstabilan politik pada masa demokrasi sebelumnya. Tujuan utama dari dijalankannya demokrasi terpimpin adalah penerapan demokrasi yang sesuai dengan kepribadian dan jati diri bangsa Indonesia. Latar belakang demokrasi terpimpin. Demokrasi terpimpin lahir pada saat Presiden Soekarno mengeluarkan Dekret Presiden 5 Juli 1959. Isi Dekret Presiden 5 Juli 1959 yakni 1. Pembubaran konstituante, 2. Penetapan Undang-Undang Dasar 1945 dan menghapus Undang-Undang Dasar sementara. 3. Pembentukan MPRS dan DPAS. Dekret Presiden ini dikeluarkan akibat ketidakstabilan pemerintah pada masa itu. Kabinet yang silih berganti membuat program kerja kabinet tidak dapat dijalankan sebagaimana mestinya. Partai-partai politik saling bersaing dan saling menjatuhkan. Mereka lebih mengutamakan kepentingan kelompok masing-masing. Di sisi lain, Dewan Konstituante tidak berhasil menyelesaikan tugasnya menyusun undang-undang dasar baru bagi Republik Indonesia. Menurut Presiden Soekarno, bahwa demokrasi liberal yang dipakai saat itu merupakan demokrasi impor yang tidak sesuai dengan jiwa dan semangat bangsa Indonesia. Untuk itu, ia ingin mengganti dengan suatu demokrasi yang sesuai dengan kepribadian dan jati diri bangsa Indonesia, yaitu demokrasi terpimpin. Demokrasi terpimpin merupakan suatu gagasan pembaruan kehidupan politik, sosial, dan ekonomi. Gagasan Presiden Soekarno dikenal sebagai konsepsi Presiden 1957. Peta kekuatan politik nasional. Kekuasaan tertinggi berpusat pada Presiden Soekarno. Ia memegang seluruh kekuasaan negara dengan TNI Angkatan Darat serta Partai PKI yang mendukungnya pada tahun 1960 sampai 1965. PKI muncul menjadi kekuatan baru pada pemilihan umum 1955. Sejak saat itu, PKI berusaha menyaingi TNI dengan memanfaatkan dukungan yang diberikan oleh Presiden untuk menekan pengaruh TNI Angkatan Darat. Pada masa demokrasi terpimpin ini, peranan politik mulai dikurangi, sedangkan peranan Presiden sangat kuat. Partai politik pada saat itu dikenal dengan Nasakom, Nasional, Agama, dan Komunis, yang diwakili oleh NU, TNI, dan PKI. Pada masa demokrasi terpimpin ini, nampak sekali bahwa PKI memainkan peranan bertambah kuat, terutama melalui G30 SPKI
akhir September 1965. PKI mampu memanfaatkan ajaran Nasakom yang diciptakan Soekarno sebaik-baiknya, sehingga PKI mendapat tempat yang sah dan konstelasi politik Indonesia. Presiden Soekarno melakukan pembubaran partai politik melalui penetapan presiden, di mana konsep awalnya adalah partai yang dibubarkan merupakan partai yang memberontak. Namun, pada keputusan final, Soekarno meminta menambahkan kata sedang di depan kata memberontak, sehingga rumusannya berbunyi sedang memberontak, karena para pemimpinnya turut dalam pemberontakan. Sesuai dengan rumusan itu, maka partai yang dibubarkan Soekarno hanya Masyumi dan PSI. PKI yang memberontak pada tahun 1948 terhindar. Pembebasan Irian Barat. Dari hasil KMB, Indonesia diakui kemerdekaannya oleh Belanda, tetapi Irian Barat tidak diserahkan ke Indonesia, dengan artian masih dikuasai oleh Belanda. Untuk itu, pemerintah Indonesia di era demokrasi terpimpin memperjuangkan agar Irian Barat menjadi bagian dari Indonesia dengan membentuk suatu komando untuk berkonfrontasi secara militer dengan Belanda yang disebut dengan Trikomando Rakyat atau Trikora. Isi dari Trikora tersebut adalah 1. Gagalkan pembentukan negara boneka Papua buatan Belanda. 2. Kibarkan sang merah putih di Irian Barat. 3. Bersiaplah untuk mobilisasi umum guna mempertahankan kemerdekaan dan kesatuan tanah air dan bangsa. Indonesia harus berperang dengan negara Belanda, tetapi dilihat dari segi militer Indonesia akan mengalami kekalahan. Belanda saat itu bergabung dengan negara barat yaitu Amerika Serikat. Pemerintah Amerika Serikat menekan pemerintahan Belanda untuk kembali berunding agar Amerika Serikat dan Uni Soviet tidak terseret dalam konfrontasi. Pada tanggal 15 Agustus 1962, ditandatangani perjanjian antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah Belanda di New York. Hal ini dikenal sebagai Perjanjian New York. Hal pokok dari isi perjanjian itu adalah penyerahan pemerintahan di Irian dari pihak Belanda ke PBB. Untuk kepentingan ini kemudian dibentuklah UNTEA yang kemudian akan menyerahkan Irian Barat ke pemerintah Indonesia sebelum tanggal 1 Mei 1963. Berdasarkan perjanjian New York, pemerintah Indonesia punya kewajiban untuk menyelenggarakan penentuan pendapat rakyat atau PPRA di Irian Barat sebelum akhir 1969. Dengan ketentuan kedua belah pihak harus menerima apapun hasil dari PPRA tersebut. Sesuai dengan perjanjian New York, pada tanggal 1 Mei 1963 secara resmi dilakukan penyerahan kekuasaan pemerintah Indonesia Barat di UNTEA kepada pemerintah Republik Indonesia. Kembalinya Irian ke pangkuan Republik Indonesia, berakhirlah perjuangan memperebutkan Irian Barat. Sejak saat itulah Indonesia secara de jure dan de facto memperoleh kembali Irian Barat sebagai bagian dari NKRI. Konfrontasi terhadap Malaysia. Masalah Malaysia merupakan isu yang menguntungkan PKI untuk mendapatkan tempat dalam kalangan pimpinan negara. Masalah berawal dari munculnya keinginan Tengku Abdul Rahman dari Persekutuan Tanah Melayu dan Lee Kuan Yew dari Republik Singapura untuk menyatukan kedua negara tersebut menjadi Federasi Malaysia. Rencana pembentukan Federasi Malaysia mendapat tentangan dari Filipina dan Indonesia. Untuk meredakan ketegangan di antara tiga negara tersebut, kemudian diadakan konferensi Maphilindo, Malaysia, Filipina, dan Indonesia. Di Filipina tanggal 31 Juli sampai 5 Agustus 1963. Pada tanggal 17 September 1963, hubungan diplomatik Indonesia-Malaysia diputuskan pemerintah RI. Pada tanggal 21 September, memutuskan hubungan ekonomi dengan Malaya, Singapura, Sarawak, dan Sabah. Upayanya dalam melakukan pertemuan Menteri-Menteri Luar Negeri Indonesia, Malaysia, dan Filipina di Bangkok. Namun, pertemuan Bangkok yang dilakukan sampai 2 kali tidak menghasilkan satu keputusan yang positif, sehingga diplomasi mengalami kemacetan. Di tengah kemacetan diplomasi pada 3 Mei 1964, Presiden Soekarno mengucapkan Dwi Komando Rakyat Dwikora di hadapan apel besar sukarelawan. Kami perintahkan kepada 21 juta relawan Indonesia yang telah mencatatkan dirinya terhebat ketahanan revolusi Indonesia dan bantuan perjuangan revolusioner rakyat-rakyatnya, Singapura, Sabah, Sarawak, dan Brunei untuk membubarkan negara boneka Malaysia.
Di tengah berlangsungnya konfrontasi Indonesia-Malaysia, Malaysia dicalonkan menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB. Namun, Indonesia mengambil sikap menolak pencalonan Malaysia. Sikap Indonesia ini disampaikan Presiden pada pidatonya tanggal 31 Desember 1964. Dari pidato tersebut terlihat bahwa keluarnya Indonesia dari PBB adalah karena masuknya Malaysia menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB. 7 Januari 1965, Malaysia dinyatakan diterima sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB. Dengan spontan, Presiden Soekarno menyatakan Indonesia keluar dari PBB. Perkembangan ekonomi masa demokrasi terpimpin. Kondisi ekonomi dan keuangan yang ditinggal dari masa demokrasi liberal berusaha diperbaiki oleh Presiden Soekarno. Beberapa langkah yang dilakukan antara lain: pembentukan Dewan Perancang Nasional (Depernas). Depernas disusun di bawah Kabinet Karya pada 15 Agustus 1959. Yang dipimpin oleh Muhammad Yamin dengan beranggotakan 80 orang. Tugas utamanya memberikan isi kepada proklamasi melalui Grand Strategi, yaitu perencanaan overall dan hubungan pembangunan dengan demokrasi terpimpin dan ekonomi terpimpin. Pada 26 Juli 1960, Depernas berhasil menyusun sebuah rencana undang-undang pembangunan nasional. Devaluasi mata uang rupiah pada tanggal 24 Agustus 1959, pemerintah mendevaluasi, menurunkan nilai mata uang Rp1.000 dan Rp500 menjadi Rp100 dan Rp50. Pemerintah juga melakukan pembekuan terhadap semua simpanan di bank-bank yang melebihi jumlah Rp25.000. Tujuan kebijakan devaluasi dan pembekuan simpanan ini adalah untuk mengurangi banyaknya uang yang beredar demi kepentingan perbaikan keuangan dan perekonomian negara. Kesimpulan demokrasi terpimpin. Sistem demokrasi terpimpin berlangsung antara 5 Juli 1959 ketika Dekret Presiden 5 Juli 1959 dikeluarkan dan 11 Maret 1966 ketika Presiden Soekarno mengeluarkan surat perintah 11 Maret Super Semar. Kekuasaan politik ini terpusat di tangan Soekarno yang mengabaikan hasil pemilihan umum pemilu tahun 1955 dengan membubarkan DPR hasil pemilu tersebut dan menggantikannya dengan DPR GR. Beberapa kebijakan yang diambil Soekarno pada masa demokrasi terpimpin membubarkan Partai Masyumi dan PSI. Di bawah demokrasi terpimpin, ekonomi Indonesia memburuk sementara ketegangan politik meningkat. Demokrasi terpimpin berakhir segera sesudah terjadinya peristiwa Gerakan 30 September tahun 1956. Terima kasih telah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.